Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa rahimakum, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian tentang sifat salat Nabi, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pagi hari ini kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita dengan thalabul ilmi, dengan kita mempelajari ilmu yang berkenaan dengan sholat, yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari tentang sholat, maka nanti dihisab di akhirat Allah Subhanahu wa taala mudahkan hisab kita. Dan mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab doa dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berbicara tentang salat-salat sunnah yang berkaitan dengan salat wajib. Dan kita sudah membahas salat sunnah yang dikenal dengan as-sunanul muakkadah, salat-salat sunnah yang muakkad atau yang rawatib disebutkan. Salat-salat sunnah yang muakkad artinya salat sunnah yang sangat diperkuat sekali, sangat disunahkan sekali, sehingga Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Dan itu kita sudah bahas. Ada yang 10 rakaat, ada yang 12 rakaat atau sampai 14 rakaat. 10 rakaat itu saya ulangi lagi, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Barang siapa yang melakukannya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banallahu baitan fil jannah.
Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan rumah di surga. Tapi rutin nih. Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan rumah di surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala bangunkan rumah di surga, berarti orang tersebut masuk surga, dan di sana ada bangunan khusus orang yang menjaga 10 rakaat. Kemudian ada yang 12 rakaat atau juga disebutkan 14 rakaat. Yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, atau 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Barang siapa yang melakukannya, maka disebutkan haramallahu lahmahu 'alan nar. Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya api neraka. Dagingnya untuk apa? Dibakar oleh api neraka. Jadi itu penting, makanya kita apa? Jaga salat sunnah. Dan salat sunnah ini penting untuk menambal salat-salat yang mungkin ada salat-salat wajib kita yang apa? Yang terlupakan. Maka apa? Salat sunnah inilah yang menjadikan penolong kita. Nah, ada lagi salat sunnah yang disebutkan ghairul muakkad, yang juga berkaitan dengan salat wajib. Salat sunnah yang ghairul muakkadah, atau dikenal dengan salat sunnah ghairu rawatib, tapi memiliki kekhususan juga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, rakaatani au arba'un qabla al-asri. Yang pertama ada 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. Jadi biasanya kita kan melaksanakan salat apa? Sebelum asar, salat sunnah itu apa? 2 rakaat. Ternyata di sana juga ada yang 4 rakaat. Jadi di sana apa? Ada yang 4 rakaat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disampaikan oleh riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, atau yang dikenal dengan Abdullah bin Umar, tentang sebelum sholat asar, sholat sunnah sebelum apa? Sholat asar. Ibnu Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namanya Ibnu Umar, dan dia termasuk min ulama sahabah. Ibnu Umar ini termasuk bagian dari ulama-ulama para sahabat. Dan Ibnu Umar juga banyak meriwayatkan hadis. Apa kata Ibnu Umar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmatkan seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Jadi orang yang melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat asar 4 rakaat, maka dia didoakan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat rahimallahu ra'an, semoga Allah merahmati. Shalla qabla al-asri arba'an, orang yang melaksanakan sholat sebelum asar 4 rakaat. Disebutkan lagi yang dimaksud dengan 4 rakaat di sini adalah masna, 2-2. Karena disebutkan as-shalawatul masnunatu masna. Salat sunnah itu apa? 2-2. Walaupun ada juga yang mempraktekkan 4 gitu. Karena melihat dari teks hadis. Tapi ada hadis lain yang menjelaskan as-shalawatul masnunatu masna. Salat sunnah itu apa? 2-2. Karena juga disebutkan dalam hadis lain yang dari riwayat Ali, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-asri arba'an. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat sebelum asar 4 rakaat. Yafsilu baina kulli rak'ataini bitaslim. Beliau memisahkan antara setiap rakaat 2 rakaat. Jadi artinya apa? 4 rakaat itu apa? Dipisahkan masing-masing 2 rakaat. Bit taslim. Jadi setiap 2 rakaat itu apa? Bit taslim, memberi apa? Salam. Artinya beliau melaksanakan apa? 2 rakaat. Jadi adalah Rasulullah SAW sebelum asar beliau melaksanakan 4 rakaat. Yafsilu baina kulli raka'ataini. Beliau pisahkan antara setiap 2 rakaat itu bit taslim, dengan memberi salam. Artinya 2 rakaat.
'alal malaikatil muqarrabin wan nabiyyin wa man tabi'ahum minal mu'minina wal muslimin. Ya. Beliau memberi salam untuk para malaikat. Ini Pak, assalamualaikum warahmatullah. Itu kita mendoakan para malaikat. Kemudian kita juga mendoakan nabi dan juga orang-orang mukmin. Ya. Dengan kita Pak, assalamualaikum itu mendoakan. Jadi orang yang sholat berjamaah itu mendapatkan doa keselamatan dari orang-orang yang sholat. Kenapa? Karena setiap orang yang sholat sesungguhnya dia sedang menyampaikan salam kepada orang-orang mukmin. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi salamnya juga jangan hanya sekedar salam, bukan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi nengoknya jangan begini. Ini belum nengok ini, baru bergerak doang. Jadi sebab ada yang begini, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Sampai pipi di belakang itu kelihatan. Yeah. Sebab ada yang begini, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu aja gitu. Padahal apa? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Biar juga leher kita enak bergerak gitu, sambil apa? Olahraga dikit lah gitu. Tapi kalau hanya sekedar assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu belum apa? Ada gak yang begitu? Ada gitu. Jadi salamnya apa? Bukan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tapi apa? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi apa? Padahal kalau begini udah enak, leher kita tuh sambil bergerak ini. Jadi insya Allah apa? Sambil olahraga leher kita ini. Itu yang pertama. Sama ketika mengangkat tangan, saya kadang-kadang sering ngelihat juga orang ngangkat tangan cuma begini doang nih. Allah. Ini belum angkat tangan nih. Baru bergerak begitu aja. Jadi apa? Jadi ada orang angkat tangan nih. Kalau saya lihat ya. Allahu Akbar. Ada gak yang begitu? Allahu Akbar. Ada lagi? Allahu Akbar. Itu bukan angkat tangan. Yang betul Pak, diangkat dari bawah. Allah. Nah, diangkat tangannya. Kadang ini kanan sejajaran dengan apa? Pundak, kadang Allahu Akbar. Boleh dua. Jadi bukan Allahu Akbar. Jadi pelit banget ngangkat tangannya doang gitu. Ngangkat tangan aja pelit gitu. Ya seakan-akan dia udah nyunah banget gitu, udah belajar sunnah gitu ya. Sehingga apa? Salatnya Allahu Akbar gitu. Seakan-akan dia udah apa? Belajar sunnah banget sehingga apa? Takbir itu udah nyunah banget menurut dia. Padahal belum. Kenapa? Karena baru angkat tangannya begini. Allahu Akbar. Banyak itu saya lihat. Ya. Padahal Allahu Akbar. Diangkat tangannya. Gitu. Atau Allahu Akbar. Dari atas yang namanya angkat ya dia apa? Diangkat. Bukan hanya sekedar digerakkan begini doang. Gitu. Itu yang pertama. Sama dengan ini. Ketika kita memberi salam. Sesungguhnya kita sedang menyampaikan salam kepada orang-orang yang hadir sholat berjamaah sini. Maka Rasulullah ketika sholat asar. Sebelum asar ya. Sholat sunnah sebelum asar. Itu 4 rakaat. Dan 2 rakaat beliau salam. Setiap 2 rakaat apa? Beliau salam. Adapun orang yang melaksanakan umpamanya, ya udah nggak cukup nih, cuman 2 rakaat doang bisanya nih, boleh juga. Ya, apa boleh juga. Pas kita datang, ya udah nggak cukup nih, kenapa? Udah ketahuan kelihatan apa timernya. Nah, maka wa ammal iktisor ala rakaataini faqat. Adapun memendekkan sholat sunnah sebelum asar 2 rakaat saja boleh. Padaliluhu umumu qaulihi. Dalilnya mana? Dalilnya adalah baina kulli adzanaini salatun. Antara setiap 2 adzan itu salat. Maksudnya Pak, antara adzan dan qomat itu, antara adzan dan iqamah itu 2 rakaat. Itu dalilnya secara umum. Jadi yang mau melaksanakan 4 rakaat silahkan, karena memang Rasulullah mendoakannya. Rahimallahu imra'atan shalla qabla al-asri arba'an. Jadi semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Itu dalil yang melaksanakan 4 rakaat dengan rakaataini, 2. Adapun yang kalau dia nggak keburu 4 rakaat, maka boleh 2 rakaat. Dalilnya mana? Dalilnya adalah baina kulli adzanaini salatun. Antara setiap 2 adzan, maksudnya Pak, antara adzan dan iqamah gitu maksudnya. Antara adzan dan iqamah rakaataini. Di sana ada
2 rakaat. Kemudian itu yang apa? Tentang asar yang merupakan salat sunnah yang ghairu muakkad. Ya. Tapi tetap walaupun ghairu muakkad, salat sunnah dan kita mendapatkan pahala. Ya. Jadi jangan sampai dientengin juga. Cuman salat sunnah doang, ghairu muakkad lagi. Enggak, tetap. Kenapa? Agar kita mendapatkan doa dari Rasul dengan mendapatkan rahmat. Jadi jangan sampai ada orang yang ngenteng-ngentengin salat sunnah. Kemudian ada lagi rakaatani qablal maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib. Nah ini, makanya seringkali saya katakan kadang-kadang jangan sampai ketika habis adzan langsung iqamah. Ya. Kan ada sekarang apa? Habis adzan langsung iqamah. Kenapa? Yang pertama di situ ada sholat sunnah. Yang kedua memberikan waktu bagi mereka yang belum siap untuk sholat wajib, bisa berwudu dari rumah dan sebagainya gitu kan. Jadi udah mempersiapkan. Jadi jangan sampai langsung gitu. Karena kita kesian bagi mereka yang terburu-buru untuk apa? Sholat berjamaah. Gitu. Bahkan disebutkan dalam hadis, sebagaimana riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Nughaffal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan shallu qablal asri, shallu qablal maghrib, kata Rasulullah. Salatlah kalian sebelum maghrib. Sampai 2 kali. Shallu qablal maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib. Summa qala fis salisah. Kemudian yang ketiganya Rasulullah mengatakan liman syaa, bagi orang yang mau melaksanakan. Artinya nggak dipaksa. Jadi apa? Nggak dipaksa. Kenapa? Itulah Islam, tidak tidak memaksa betul tentang ibadah. Bagi yang mau silakan. Kalau yang nggak mau, ya nggak dapat pahala. Tapi kalau yang mau, mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan sampai orang menjadikan ini menjadi sebuah kewajiban. Karena al-aslu fil amri lil wujub. Nah ini. Asal perintah dalam apa? Al-Qur'an atau hadis, al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu wajib. Maka Rasulullah menyebutkan liman syaa, bagi orang yang kehendak. Bagi orang yang berkehendak. Sebab kalau hanya sekedar shallu qablal maghrib sampai 2 kali, shallu qablal maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, ini menjadi perintah. Dan perintah itu asal dasar hukumnya adalah wajib. Sehingga memberatkan apa? Umatnya. Maka Rasulullah menambahkan dengan kalimat liman syaa, bagi orang yang berkehendak. Sehingga jadilah dia sunnah. Kenapa? Karena ada kalimat liman syaa, bagi orang yang mau melakukannya. Jamaah sekalian, kemudian disebutkan lagi juga dalam hadis, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ada namanya kitab Fathul Bari yang merupakan syarah dari kitab Sahih Bukhari, namanya apa? Fathul Bari, yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa majmu'ul adillah yurshidu ila istihbabi takhfifiha. Ya, disebutkan di sini dalil-dalil yang terkumpul itu menunjuki bahwa disunahkan untuk melakukannya, tapi sunnah yang takhfif, yang enteng, enggak. Artinya sholatnya enggak perlu panjang-panjang. Ayatnya yang cukup dengan apa? Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Jangan apa? Jangan suratnya yang panjang-panjang. Amma yatasaalun atau wan naziati gharqa, wan nasitati. Kenapa? Apalagi maghrib waktunya apa? Sempit. Maka yang takhfif saja, rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan. Disebutkan dalam apa? Hadis. Nabi juga sebutkan dalam sebuah riwayat Ibnu Hibban, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rakaatain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat sebelum maghrib 2 rakaat. Ini menandakan tetap dilakukan 2 rakaat sebelum apa? Salat maghrib. Tapi takhfifan, dengan salat yang ringan. Enggak panjang-panjang, yang ringan saja. Jangan sampai kesian muadzin kesian muadzin mau iqamah dia masih salat aja gitu kan. Panjang banget dirinya, lama gitu. Padahal maghrib juga waktunya sempit gitu. Jadi yang ringan-ringan saja gitu. Kemudian ada lagi rakaatani qablal isya.
2 rakaat sebelum Isya. Ini yang masuk kepada ghairul muakkadah tadi ya. Yang sebelumnya kita bahas yang muakkad, yang rawatib namanya. Kalau ini ghairul muakkadah, tapi juga sangat disunahkan juga. 2 rakaat sebelum Isya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis baina kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun. Kata Rasulullah, antara setiap azan dan iqamah 2 rakaat. Antara setiap azan dan iqamah itu di situ ada 2 rakaat. Kemudian yang ketiganya Rasulullah mengatakan liman syaa juga, bagi orang yang berkehendak untuk melakukannya. Gitu. Artinya kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa, nggak berdosa. Gitu. Namanya juga salat sunnah. Apalagi salat sunnahnya apa? Ghairul muakkad. Tapi dia tidak mendapatkan pahala. Disebutkan lagi ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadaiha rakaataini. Tidaklah di antara salat wajib kecuali antara adzan dan iqamahnya itu ada 2 rakaat, yaitu salat sunnah. Ini apa? Beberapa penjelasan. Kemudian disebutkan lagi istihbabul fasli bainal fardhah wan nafilah bimiqdari khatmis shalah. Di sini disebutkan disunahkan memisahkan antara sholat yang wajib dan sholat yang sunnah. Jadi jangan sampai habis sholat wajib langsung sholat apa? Habis sholat sunnah langsung apa? Sholat wajib. Ada pemisahannya di situ. Itu disunahkan. Ya, jadi apa? Disunahkan. Jangan apa? Jangan langsung disunahkan. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis yang disampaikan dari sahabat Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW sholat asra, pernah sholat asar. Faqama rajulun yusolli fara'ahu Umar faqala lahu ijlis. Jadi ada seseorang yang sholat, kemudian Umar melihat dan mengatakan ijlis, duduk. Fa inna ma halaka ahlul kitabi annahu lam yakun li sholatihim paslun. Ini kata Rasulullah SAW ya. Ijlis, duduk. Sesungguhnya binasa ahlul kitab, bahwasanya mereka tidaklah memisahkan sholat mereka. Artinya apa? Antara yang sunnah dengan yang wajib langsung dilakukan. Jadi ada jedahnya. Makanya sholat sunnah itu untuk memberikan jedah, untuk memisahkan antara sholat itu sunnah dan sholat itu wajib. Yang kedua, untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT dengan melaksanakan sholat sunnah. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan bagi orang-orang yang belum siap. Kadang kan pas habis adzan belum siap. Hayya 'alas shalah, dia ada yang masih apa? Lagi nyuci bersih-bersih badan, ada yang lagi wudu dan sebagainya. Maka Pak, dengan sholat sunnah itu sambil menunggu mereka yang belum hadir di masjid. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang sholat berjamaah itu semakin bagus. Jadi apa? Semakin bagus. Masjid itu apa? Semakin mendapatkan kebaikan. Jadi jangan sampai orang yang sholat berjamaah itu sepi. Gara-gara apa? Langsung dia melaksanakan sholat wajib. Sementara mereka belum apa? Siap. Ya udah komat, udah dah, ntar aja di rumah deh. Akhirnya begitu. Kenapa? Karena udah komat duluan gitu. Makanya apa? Beri kesempatan bagi mereka yang ingin melaksanakan sholat wajib di masjid dengan kita melaksanakan sholat sunnah sambil menunggu mereka. Nah ini apa? Keutamaan sholat yang berkenaan dengan sholat yang muqayyadun lil maktubat, sholat yang berkaitan dengan sholat yang wajib. Karena ada sholat-sholat sunnah, ada 4 dulu pernah saya katakan ya. Saya ulang lagi. Sholat-sholat sunnah yang begitu banyak ada 4 macam. Yang pertama sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat wajib, seperti yang kita sudah bahas itu ya. Qobliyah dan ba'diyahnya, apakah yang muakkadah atau yang ghair muakkadah. Ada yang lagi sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Apa Bu? Sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Apa itu? Sebabnya kita masuk ke masjid, maka kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu berkaitan dengan sebab. Sebabnya kita berwudu, maka kita sholat sunnah
wudu. Itu namanya salat sunnah yang berkaitan dengan apa? Sebab. Sebabnya gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, maka kita salat sunnah gerhana. Namanya apa? Itu namanya salat sunnah yang berkaitan dengan sebab. Yang keberapa itu? Yang kedua. Yang ketiga, salat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Apa Bu? Pak? Salat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Ini yang ketiga. Apa itu? Karena hari Idul Fitri, maka kita disunnahkan untuk sholat hari raya Idul Fitri. Karena hari raya apa? Karena hari Idul Adha, maka kita disunnahkan untuk sholat raya apa? Hari raya Idul Adha. Berkenaan dengan waktu. Karena malam, maka kita disunahkan sholatul lail, salat malam. Jadi kalau salat apa? Malam. Karena pagi, maka kita disunahkan apa? Salat duha. Karena waktu, berkaitan dengan apa? Waktu. Nah, yang keempat, salat sunnah yang tidak berkaitan dengan yang lainnya. Apakah itu dengan salat wajib, atau salat dengan sebab, atau dengan waktu. Yang dikenal dengan salat sunnah mutlak. Ya. Jadi salat sunnah mutlak atau nafal mutlak namanya. Itu tidak berkaitan dengan salat wajib. Tidak juga berkaitan dengan waktu. Kapan saja kita boleh melakukannya. Tidak berkaitan dengan apa? Sebab. Kapan saja kita boleh melakukan. Kecuali waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukannya. Nah ini. Kalau untuk salat sunnah mutlak, boleh saja kapan saja, kecuali waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukannya. Seperti habis sholat asar, nggak boleh kita salat sunnah mutlak. Habis subuh, nggak boleh. Kenapa? Karena dia salat sunnah mutlak. Tapi kalau salat sunnah tahiyatul masjid, boleh nggak kita habis subuh? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena ada sebab. Kalau kita mau habis sholat subuh atau habis sholat asar, sholat sunnah wudhu boleh gak? Boleh, karena ada sebab. Yang gak boleh itu sholat sunnah mutlak. Ini kan kadang-kadang ada orang, oh Ustaz kok habis sholat subuh, masuk ke masjid, sholat sunnah, tahiyatul masjid. Ini makanya kadang-kadang saya lihat di pengajian Porkomas, kok gak ada yang sholat sunnah qobliyah nih. Sholat sunnah tahiyatul masjid, padahal disunahkan itu. Dan tahiyatul masjid itu sampai Rasulullah ketika khutbah, ada orang yang langsung duduk dengerin. Kata Rasulullah, hal sholaita, udah sholat belum? La, sholli rakaatain, sholatlah 2 rakaat. Maksudnya apa? Sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, saking apa? Disunahkannya. Jadi apa? Jangan sampai ketika kita masuk ke masjid nggak sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah. Habis Ustaz, orang udah kebanyakan, cari yang pojok-pojok deh. Kan kadang-kadang masa kita di tengah-tengah orang kan gak enak. Cari yang paling depan, yang kosong sekiranya gitu. Karena itu disunahkan. Jadi jangan sampai kita masuk ke masjid, padahal di situ ada apa? Namanya salat tahiyatul masjid. Kan habis subuh Ustaz. Tetap. Kenapa? Itu salat sunnah yang memiliki sebab. Beda dengan salat sunnah mutlak. Gitu. Beda dengan salat apa? Salat mutlak. Itu tidak boleh dilakukannya ya, waktu yang haram. Salat sunnah mutlak itu kan kapan saja, tapi tidak boleh dilakukannya waktu-waktu yang haram. Kapan? Habis sholat asar, habis sholat subuh, atau pada saat matahari di tengah-tengah. Itu apa? Tidak boleh. Nah sekarang kita masuk kepada sholat witir. Ini sangat penting. Ya. Karena jangan sampai kita juga meninggalkan sholat witir. Walau rakaatan, walaupun 1 rakaat. Bayangkan. Karena penting waktu apa? Sholat witir. Jamaah sekalian, apa keutamaan dan hukumnya salat witir? Fadilahnya apa sih? Ya, disebutkan al-witru sunnatun muakkadatun. Salat witir itu merupakan salat sunnah yang muakkadah, yang sangat disunahkan, yang sangat diperkuat sunnahnya. Sampai Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat sunnah witir.
Karena memang bagi Rasul wajib. Tapi bagi umatnya sangat disunahkan sekali salat witir. Nah ini sengaja saya menyampaikan ini bekal kita ini. Jadi jangan sampai kita nanti ke akhirat cuma bawa amalan pas-pasan doang. Tahu gak pas-pasan? Nggak ada kelebihan-kelebihannya itu. Pas-pasan doang gitu. Maka harus ada apa? Keuntungannya dengan melaksanakan apa? Salat-salat sunnah. Jadi salat sunnah itu, salat witir itu merupakan sunnatun muakkadah. Hassa alaihi Rasul wa raghiba fihi. Dan Rasulullah SAW memerintahkannya untuk melaksanakan salat sunnah witir. Dan Rasulullah sangat suka untuk melakukan apa? Salat sunnah witir. Jadi Rasulullah sangat suka. Di samping Rasulullah memerintahkan umatnya untuk salat apa? Salat sunnah witir. Dan juga Rasulullah sangat apa? Suka melakukannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ali radhiyallahu annahu qala. Ali salah seorang sahabat Rasulullah SAW dan juga menantu dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan innal witra laisa bihatmin ka salatikum al-maktubah. Sesungguhnya witir, salat witir laisa bihatmin, dia bukanlah sesuatu yang wajib. Jadi dia apa? Bukan wajib. Lazimah itu apa? Bukan yang wajib salat witir, sunnah. Ka salatikum al-maktubah, seperti salat kamu yang wajib-wajib, al-maktubah. Jadi salat yang maktubah itu al-maktubah, as-salawatul maktubah itu yang 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu namanya apa? As-salawatul maktubah. Salat-salat apa? Yang wajib. Nah, witir bukan. Witir apa? Bukan. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autara. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat witir. Gitu. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, ya ahlal Qur'an autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai ahlul Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, autiru, berwitirlah kalian. Fa innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu witir, ganjil. Maksudnya apa? Ai annallaha ta'ala wahidun, Allah itu tunggal. Yuhibbu salatal witri, Allah suka salat witir. Dan karena Allah Subhanahu wa taala suka orang yang melaksanakan salat witir, maka Allah Subhanahu wa taala yusibu 'alaiha, Allah akan memberikan pahala kepada orang yang salat witir. Yuhibbul witra, Allah suka apa? Witir. Sehingga Allah memberikan pahala bagi mereka yang melaksanakan salat witir. Jamaah sekalian, walaupun memang ada sebagian pendapat yang mengatakan seperti pendapat Abu Hanifah bahwa salat witir itu apa? Wajib. Tapi pamadhabun dhaif. Ini pendapat yang dhaif. Kenapa? Karena selain Abu Hanifah mengatakan bahwa salat witir itu apa? Sunnah, bukan wajib. Tapi sunnahnya sunnah muakkad. Sampai Ibnul Munzir mengatakan la a'lam ahadan wafaqa Abu Hanifah fi hada. Saya tidak tahu ada sahabat, ada ulama-ulama lain yang sepakat pendapatnya dengan Abu Hanifah. Nggak ada. Nggak ada tuh yang sepakat dengan pendapatnya Abu Hanifah. Artinya apa? Selain Abu Hanifah itu sunnah salat witir. Jamaah sekalian, dalilnya mana bahwa salat witir itu apa? Sunnah. Dalilnya adalah sebagaimana riwayat hadis dari Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Annal Makhdaji disebutkan rajulun min Bani Kinanah. Jadi ada seorang yang namanya Makhdaji. Dia dari Bani Kinanah. Dari orang laki-laki dari apa? Bani Kinanah. Bani Kinanah itu, Bani itu artinya suku Kinanah. Jadi di Arab juga banyak suku-suku. Ada Bani Kinanah, ada Bani Khadras dan sebagainya. Kemudian akhbarahu rajulun minal Ansor. Ada seseorang dari kalangan Ansor, berarti kalau Ansor itu di mana? Di Madinah. Seseorang dari kalangan apa? Ansor ngasih tahu kepada Al-Makhdaji yang merupakan orang dari Bani Kinanah. Dan Bani Ansor ini dikunyahkan namanya Abu Muhammad. Ya. Ada kunyah. Kunyah itu
kadang-kadang dengan abun atau umun. Itu namanya kunyah. Rasulullah SAW namanya Muhammad, dikunyahkan dengan Abu Qasim. Biasanya kunyah itu diambil dari anak yang pertama. Jadi kunyah itu diambil dari anak yang pertama. Seperti saya, nama saya sebetulnya Akib. Karena anak saya yang pertama namanya Faruk, saya disebut dengan Abu Faruk. Namanya kunyah. Boleh juga dengan Ummu. Ya. Lain dengan lakob. Lakob itu gelar. Lakob itu apa? Gelar. Jadi kunyah. Kunyahnya Abu Muhammad. Nah, orang ini, seorang yang dari Ansor, mengatakan annal witra wajib, bahwa witir itu wajib. Witir itu apa? Wajib. Maka Al-Makhdaji ini pun malam-malam datang ke Ubadah bin Somit, salah seorang sahabat Nabi namanya Ubadah bin Somit. Fadzakara lahu anna Aba Muhammad yaqul, dia menceritakan tentang bagaimana pendapatnya Abu Muhammad yang mengatakan bahwa witir itu wajib. Faqala Ubadah bin Somit, maka Ubadah bin Somit mengatakan kadzdzaba. Dia bohong. Maksudnya bohong di sini bukan berdusta, tapi dia salah pendapatnya maksudnya. Ya, jadi apa? Dia salah pendapatnya, disebutkan. Kenapa? Karena aku mendengar Rasulullah SAW, kata Ubadah bin Somit, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa sabda Rasul? Khamsu salawatin katabahunallahu tabaraka wa ta'ala alal ibadi. Jadi 5 solat, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkannya. Allah tabaraka wa taala telah mewajibkannya kepada hambanya. Man atabihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna. Jadi barang siapa yang melakukan 5 salat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak sia-siakan sedikit pun karena memberikan keringanan kepada hak hambanya. Kana lahu indallahi tabaraka wa ta'ala ahdun. Adalah baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada perjanjian ayyudkhilahul jannah. Allah akan masukkan ke dalam surga. Jadi orang yang melakukan salat yang 5 waktu itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam apa? Surganya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam ya'ti bihinna falaisa lahu indallahi ahdun. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, maka dia tidak mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. In sya'adzabahu wa in sya'a ghafara lahu. Jika Allah kehendak, maka Allah akan mengadabnya, dan jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Jadi salat yang 5 waktu itu apa? Allah wajibkan atas hambanya. Kemudian disebutkan lagi khamsu salawatin katabahullahunna fil yaumi wal lailah. Nah, di sini disebutkan maksudnya yang wajib itu cuma 5 waktu. Selain 5 waktu salat, itu apa? Sunnah, apa saja gitu. Kenapa? Karena yang 5 waktu ini merupakan hasil dari Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Ketika pulangnya, maka beliau memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan salat yang 5 waktu. Selain itu apa? Sunnah. Disebutkan lagi ketika Rasulullah mengatakan khamsu salawatin katabahunnallahu fil yaumi wal lailati. 5 salat, 5 waktu salat Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkannya pada hambanya malam dan siang. Ada yang siang seperti apa? Zuhur, asar, ada yang malam seperti maghrib, isya. Ada yang pagi-pagi seperti apa? Subuh. Nah, itu wajib. Lalu Al-A'rabi bertanya. Al-A'rabi itu orang Arab Badui, namanya apa? A'rabi. Apa kata dia? Hal alayya ghairuha? Apakah ada yang lainnya yang wajib? Apakah ada yang lainnya yang wajib selain 5 waktu? Kata Rasulullah, lah, enggak ada. Illa antatawu, kecuali yang sunnah-sunnah saja. Artinya apa? Selain itu sunnah. Termasuk witir. Termasuk apa? Witir. Jadi witir ini merupakan salat sunnah yang kadang-kadang apa? Para ulama menyebutkan salat sunnah yang paling utama, salat witir.
Salat witir apa? Salat sunnah yang paling utama. Dan ini dilakukan bukan hanya di dalam bulan Ramadan saja, tapi juga di luar Ramadan pun kita diperintahkan untuk melakukannya. Ini kan kadang-kadang kita kalau nggak Ramadan nggak melaksanakan apa? Salat witir. Ada nggak yang begitu? Tapi kalau di luar Ramadan nggak apa? Kalau di luar Ramadan kita melakukan. Pas di luar Ramadan, habis Ramadan nggak apa? Nggak witir lagi. Padahal apa? Witir itu baik di bulan Ramadan ataupun di apa? Luar Ramadan, maka tetap disunnahkan. Kapan waktunya? Ya. Ajma'al ulama, udah suruh ya belum ya? Ajma'al ulama ala anna waqtal witri la yadkhulu illa ba'da salatil isya. Jadi ijma' ulama sepakat. Kalau disebut ijma' ulama itu kesepakatan ulama yang mana saja gitu. 4 mazhab terutama baik Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Malik rahimahumullah itu bersepakat bahwa waktu witir tidaklah dia masuk kecuali setelah sholat isya. Wa annahu yamtaddu ilal fajr, dan berlangsung sampai waktu fajar. Kalau udah waktu fajar, udah subuh selesai. Kalau udah azan umpamanya azan subuh nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai udah. Kapan waktunya? Habis sholat isya. Makanya kalau kita mau sholat witir, sholat isya dulu yang wajib. Jangan dibalik. Sholat isya dulu. Ya. Jadi jangan sampai apa? Itu udah selesai belum? Witir dulu enggak sah. Kenapa? Karena yang wajib dulu. Gitu. Dalilnya mana? Disebutkan dalam hadis. Ya. Anna Amr bin As khotaban nasa yaumal jum'ah. Amr bin As, salah seorang sahabat Nabi, pernah berkhutbah di depan manusia pada hari Jumat. Lalu dia mengatakan, Inna Aba Basrah haddatsani anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Aba Basrah telah menceritakan padaku bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sabda Nabi, innallaha zadakum sholatan. Sesungguhnya Allah menambahkan kamu tentang sholat. Artinya ada tambahan sholat. Ya. Wahia al-witru, dan itu tambahan sholatnya itu adalah witir. Fasalluha fima baina sholatil isya ila sholatil fajr. Maka sholatlah kalian, sholat apa? Sholat witir tadi setelah sholat isya dan sampai waktu fajar. Kalau udah waktu fajar, maka selesailah sholat witir. Makanya kalau kita bangun tidur nih, umpamanya malam nih, wah belum sholat witir, tapi dikit lagi nih mau apa? Azan, udah sholat witir 1 rakaat aja deh. Ya. Nah ketika lagi apa? Allahu Akbar, baca Bismillah, baca Fatihah, pas ruku, Allahu Akbar, subuh, jangan dibatalin, terusin aja. Gitu. Jangan apa? Dibatalin, terusin aja. Kita sudah mendapatkannya. Gitu. Jadi jangan apa? Dibatalin, ya udah batal, jangan, terusin aja. Disebutkan apa? Agar kita mendapatkan apa? Witir juga itu. Kemudian disebutkan lagi dari Abu Basrah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sebagaimana disampaikan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari, Rasulullah itu berwitir kadang di awal malam, kadang di tengah-tengah malam, kadang di akhir malam. Di awal malam kapan? Habis isya langsung. Itu namanya apa? Di awal malam. Itu boleh. Jadi tidak harus habis apa? Sepertiga malam terakhir menjelang subuh, tidak harus. Boleh di awal malam. Boleh juga di tengah-tengah malam, jam 12 malam umpamanya nih. Ya. Atau juga di akhir malam, jam 4. Atau jam apa? Setengah 4 umpamanya. Kan sekarang ini belum subuh ya, jam setengah 4 ya. Itu dibolehkan karena Rasulullah pernah apa? Melakukannya. Sebab disebutkan dalam hadis dari Abdullah ibnu Abi Qais, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Biasa para sahabat kalau ingin mengetahui bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW di rumahnya, maka nanyanya kepada istrinya. Karena yang tahu betul tentang ibadahnya Rasulullah di rumahnya siapa?
Istrinya, bininya itu enggak bininya. Ya istrinya gitu. Itu yang paling jadi nggak bisa sahabat nanya sama tetangganya gimana ibadah Rasulullah di rumah, nggak bisa. Kenapa? Karena tetangga kan nggak pernah ngelihat ibadah Rasulullah di rumah. Makanya mereka tanya kepada Aisyah. Jadi saat itu Aisyah radhiyallahu anha an witri Rasulullah SAW. Aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang witirnya Rasulullah SAW. Berarti salat witir ini dilakukan di mana? Di rumah. Witir ini dilakukan di rumah. Kenapa? Karena sahabat nanya kepada Aisyah. Faqalat, maka jawab Aisyah, rubama autara awwalal laili wa rubama autara min akhirih. Bisa jadi Rasulullah kadang berwitir di awal malam. Dan kadang juga Rasulullah berwitir di akhir malam. Jadi kadang di awal malam, kadang di akhir malam. Qultu, kaifa kanat qiraatuhu? Bagaimana bacaannya Rasulullah di salat witir? Apakah kencang atau keras? Kencang sama keras jadi juga ya. Apakah keras atau suaranya pelan? Nah, ini yang benar gitu tuh. Jadi bagaimana bacaannya Rasulullah di witir? Apakah keras atau pelan? Akana yusirru bil qiraah am yajhar? Apakah beliau sir pelan bacaannya am yajhar atau keras? Qalat, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kullu dzalika kana yaf'al. Masing-masing itu Rasulullah juga lakukan. Artinya kadang keras, kadang pelan gitu ya. Kerasnya juga enggak keras-keras banget. Enggak sampai pakai speaker gitu. Sampai orang tidur kebangunan enggak. Kerasnya itu artinya kedengeran. Kerasnya kedengeran gitu ya. Dan juga tidak sampai mengganggu orang yang tidur di dalam rumah. Kemudian warubama asarra warubama jahara. Kadang Rasulullah pelan dan kadang Rasulullah keras. Warubama igtasala panama, warubama tawaddu'a panama. Dan kadang Rasulullah malam mandi lalu beliau tidur dan kadang berwudu lalu tidur. Kenapa mandi malam? Karena janabah, ya, mandi junub namanya. Artinya apa? Itu dilakukan Rasulullah gitu. Itu dilakukan Rasulullah. Udah dikit lagi ya, 3. Nah, istihbabu ta'jilihi liman dhanna annahu la yastayqidu akhirul lail. Wa ta'khiruhu liman dhanna annahu yastayqidu akhirahu. Nah, disunahkan untuk bersegera bagi orang yang menduga bahwasanya dia tidak bangun di akhir malam. Jadi artinya boleh ditakjil awal-awal habis isya. Dan ditakhirkan, disunahkan untuk mentakhir nanti malam. Sepertiga malam terakhir. Bagi orang yang menduga bahwasanya dia bisa bangun di akhir malam. Jadi kalau dia sekiranya kayaknya capek banget nih, ntar malam nggak bisa bangun, udah awal-awal aja. Habis isya. Tapi kalau dia kayaknya enak nih badan, ntar malam bisa bangun, udah bangun, sholat gitu ya. Jadi dilihat kondisinya. Inilah Islam mengajarkan. Disunahkan bersegera sholat witir di awal malam. Liman khosya alla yastaiqidu akhirahu. Bagi orang yang khawatir nggak bisa bangun. Gitu. Jadi awal lail itu habis isya langsung, kan belum tidur tuh. Tapi bagi orang yang khawatir untuk tidak bisa bangun malam, sebagaimana disunahkan mentakhirkan, akhirnya nanti malam tidur dulu di akhir malam, bagi orang yang meyakini bahwa dia bisa bangun malam nanti, gitu. Dia bisa bangun malam. Karena disebutkan dalam hadis, di sini hadisnya saya singkat saja, di mana disebutkan anna Rasulullah SAW qala li Abi Bakar. Jadi Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Abu Bakar tentang sholat witir. Wa mata tutir? Kapan kamu melaksanakan witir, hai Abu Bakar? Qala awalul laili ba'dal atamah. Awal malam setelah sholat isya, kata Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu melaksanakannya awal malam setelah sholat isya. Qala fa anta ya Umar? Kalau engkau ya Umar, kapan kamu melakukannya? Akhirul lail. Akhir lail, nanti tidur dulu, nanti bangun baru sholat witir. Qala amma anta, kata Rasulullah, amma anta ya Abu Bakar fa akhalta bisiqah.
Adapun engkau wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, engkau mengambil keberhati-hatian. Jadi adapun engkau wahai Abu Bakar, engkau berhati-hati. Kenapa? Khawatir nanti malam apa? Nggak bangun sehingga kamu duluin. Kamu segerakan sholat apa? Witir. Wa amma anta ya Umar, adapun engkau Umar, fa akhadta bil quwwah, engkau kuat. Engkau mampu gitu. Sehingga apa? Kamu lakukannya apa? Nanti di akhir malam. Ini saja, mudah-mudahan apa yang kita bahas di pagi hari ini bisa bermanfaat dan kita bisa amalkan untuk menambah pahala kita sebagai bekal kita. Sekarang kita udah 50 tahun ke atas, mau ngapain lagi kan gitu? Masa kita mau mau kesana kemari saja, jalan sono jalan sini tanpa kita ada bekal ibadah. Maka ini bekal ibadah kita agar nanti ketika kita mati di akhirat kita ada yang bisa memberikan syafaat kita berupa amal kita. Apalagi sholat ini merupakan salah satu ibadah yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.